Tuhan. Ada sukacita hari ini. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah juga, Shalom. Walaupun mungkin tidak bisa hadir saat ini karena situasi, tapi kita tetap semangat. Kita tetap semangat untuk memuji Tuhan, memberikan hati kita dan pikiran kita untuk Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Pada Bapak Ibu yang saudara dikasih Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau Tuhan datang kepadamu ya Bapa, untuk kami dijadikan indah oleh-Mu. Kami mau bersama-sama memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu. Kami rindu untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Seminggu telah berlalu, itu semua Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Memandang keindahan
Engkau yang agung, Engkau yang mulia, Engkau yang patut untuk dipuji, disembah. Saat ini kami mau menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu dengan bersorak-sorai. Bahkan nanti juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu juga. Kau berikan dia ya Bapa, supaya menjadi saluran berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dengan sukacita bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kau urapi kami semua ya Bapa. Kau lingkupi kami semua. Biarlah Kau berkenan, biarlah kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ibadah kami boleh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Kita semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya persilakan duduk. Kita akan memuji Tuhan. Kita mau naikkan sama-sama pujian kita. Naikkan pujian ini dengan tepuk tangan kita. Kita katakan bahwa Dialah kuat kita, Dialah penyelamat kita. Jangan sampai kehadiran kita goyah. Karena Dia walaupun musuh di depan kita, tapi kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kita diberikan semangat dari Tuhan. Meskipun musuh di depan berrintangan kepada kita, jangan kita goyah. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk
hati kita lebih dalam lagi untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Inilah rindu kami kepadamu Tuhan. Segenap kami mau menyembahmu. Kami mau memberikan hidup kami kepadamu Tuhan Yesus. Kita menyanyikan pujian ini, katakan inilah rinduku kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sama-sama katakan.
sore hari ini. Kami mau diberkati oleh kebenaran firman. Dan biarlah kami Tuhan sebagai seorang murid duduk diam, tenang, dan mau belajar dan dengar-dengaran oleh kebenaran firman. Berkat-Mu buat kami semua, urapi kami semua Tuhan. Terlebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Hamba sadar, hamba tidak ada apa-apanya Tuhan. Tapi kalau Engkau pakai kami menjadi saluran berkat-Mu pada malam hari ini, Kau menjamah, Kau berbicara buat seluruh kami, berbicara buat jemaat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa sehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mengusir segala kuasa iblis apapun bentuknya yang tidak berkenan, yang tidak setuju firman-Mu diberitakan di tempat ini. Kami sehati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolakkan, patahkan kuasanya dari tempat ini. Tapi Kau berbicara buat kami Tuhan. Kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap menerima firman-Mu. Haleluya. Kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur pada sore hari ini. Kalau kita ada di tempat ini Bapak Ibu, kalau kita diizinkan Tuhan hadir beribadah pada sore hari ini, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan masih izinkan kita menerima kuasa dan kebangkitan yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada beberapa hari yang lalu, ya beberapa minggu mungkin ya, itu terjadi longsor dan hujan banjir bandang di NTT. Bapak Ibu lihat di TV ya. Bapak dan Ibu, saya berdoa begini, Tuhan, ternyata begitu singkat kehidupan manusia itu. Mungkin ada tadinya orang itu tidak berpikir bahwa hari itu akan terjadi banjir bandang. Dan Bapak dan Ibu, kita juga mendengar kemarin ya, Bapak dan Ibu mungkin lebih update dari saya juga nggak tahu. Bapak Ibu tahu kemarin terjadi di Jawa Timur, hampir setengah daerah Jawa Timur kena gempa, betul nggak? Dan ada yang longsor dan segala macam. Saya berdoa Bapak Ibu, dan saya merenungkan itu, saya berpikir begini, Tuhan, ternyata hidup di dunia ini hanya sementara, dan kita tidak akan tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kita tahu hari ini, ya kan, selalu apa yang kita pikirkan, apa yang harus saya nikmati dan apa yang harus saya miliki di dunia ini, betul nggak? Dan kita lupa bahwa ternyata hidup ini hanya sementara. Kita berpikir, waduh, orang lain, ya kan, apalagi yang umurnya mungkin separuh baya kayak saya. Ya saya nggak tahu Bapak dan Ibu berpikir, aduh, tetangga punya mobil mewah, kapan saya punya? Tetangga punya rumah baru, ya kan? Kapan saya punya? Selalu kan di pikiran kita itu. Kita tidak pernah berpikir bahwa kapan saya menghadap Bapa di sorga, betul nggak? Dan kita berpikir kalau yang dipanggil Tuhan itu selalu yang tua. Ternyata teorinya nggak begitu. Saya punya mama itu sudah umur 73 ya, 73 ya Maya, 73 tahun, dan kemarin
bapak saya berulang tahun waktu tanggal 6 April kemarin itu 70 tahun, beda 3 tahun mereka. Bapak dan Ibu, saya tidak pernah menyangka ternyata yang umur 70 tahun masih hidup, yang kemarin adik saya dipanggil Tuhan hanya 42 tahun. Kan kita tidak pernah berpikir. Bapak dan Ibu, saya mau kasih tahu begini, supaya kita berpikir bukan hanya kehidupan di dunia ini, tetapi kita akan berpikir akhir-akhir ini apa yang harus saya perbuat buat Tuhan. Selalu kan pertanyaan kita, apa yang harus saya lakukan untuk menambah income? Betul nggak Bapak Ibu? Saya orang kerja, ya kan? Saya berpikir menghidupi anak-anak saya. Tapi selalu yang kita pikirkan itu apa? Apa yang saya selalu pikirkan, apa yang saya perbuat untuk menambah income. Betul gak? Kebanyakan orang begitu. Dia tidak pernah berpikir, apa yang saya akan lakukan untuk kehidupan saya nanti di sorga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sebenarnya untuk menyampaikan tema hari ini bagi saya cukup berat Bapak Ibu. Karena saya dikasih tema itu adalah disiplin diri sendiri dan disiplin rohani. Yang saya pertanyakan selalu dalam diri saya, Tuhan, saya akan menyampaikan kedisiplinan, apakah saya sudah disiplin? Saya kalau dikasih khotbah seperti ini, terima kasih Pak Gembala ya, dikasih kesempatan buat saya untuk berbagi berkat. Saya selalu bertanya dalam hati saya, apa yang saya khotbahkan, apakah saya sudah lakukan dan sudah saya hidupi di dalam kehidupan saya. Seringkali kita hanya mendengar firman yang pinter. Maaf, di sini ada orang Batak. Maaf ya, mungkin nggak ada kali ya. Ini semua orang surga ya. Orang Korea semua, orang Korea Selatan. Itu Bapak Ibu kalau ditanya firman Tuhan, dari kecil mereka sudah hafal. Tapi pertanyaannya adalah, apakah yang sudah kita hafal itu kita hidupi? Saya takut Bapak Ibu selalu kalau dikasih jadwal berkhotbah, saya berdoa begini, Tuhan, apakah saya sudah hidupi apa yang saya akan khotbahkan? Hari ini dikasih lagi tema yang paling menurut saya itu paling sulit Bapak Ibu, yaitu apa? Disiplin diri sendiri, disiplin rohani. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, kalau dibilang kupas ayat, saya siap Bapak Ibu. Ayo kita kupas ayat sehari semalam. Wong saya dari sekolah teologi ya kupas ayat sudah biasa. Tapi pertanyaannya, menghidupi ayat sudah belum? Jangan sampai Bapak Ibu, saya dengan saudara dan saya ternyata kita sama-sama. Ya, saya berharap Bapak Ibu lebih bertumbuh imannya. Amin. Amin Bapak Ibu. Yuk, kasih tahu kiri kanan, hari ini kita akan bertumbuh iman kita. Iya kan? Seringkali kan kita berpikir begini Bapak Ibu. Oh, saya dapat pengetahuan firman lebih banyak. Yang kita tidak pernah katakan dalam diri kita adalah gini, saya semakin mengenal Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu sama-sama. Dan saya berdoa, apa yang kita pelajari hari ini bukan hanya kita tahu teorinya, tetapi pelaksanaannya kita belum menghidupinya. Kita tahu Bapak Ibu, akhir-akhir ini berbagai macam cara iblis untuk menjauhkan kita dari firman Tuhan. Betul? Ada saja masalah, ada saja dibuat iblis supaya kita apa? Tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, tidak punya waktu untuk berdoa,
tidak punya waktu untuk mendoakan teman, bahkan tidak punya waktu untuk apa? Baca Alkitab. Tetapi Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita hari ini, kalau kita tidak mendisiplinkan diri kita, keadaan zaman akan berkembang dan terus membawa kita untuk jauh daripada Tuhan. Memang itu rencana dunia, supaya apa? Penghuni neraka itu banyak. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, begitu Lucifer jatuh, ya kan? Lucifer itu tadinya adalah malaikat yang menurut saya adalah malaikat yang luar biasa Bapak Ibu. Wong kerup-kerupnya aja kalau berbunyi Bapak Ibu lebih bagus. Ya, siapa menurut Bapak dan Ibu pemain musik dan penyanyi yang luar biasa yang bagus di dunia ini? Lebih daripada itu. Michael Jackson mah lewat. Siapa? Elvis Presley, ya kan? Saya karena saya dulu penggemar Elvis Presley, yang pemain gitar itu lewat Bapak Ibu, karena dia pintar. Begitu dia bernyanyi, kuasa Allah, hadirat Allah turun. Tetapi apa yang terjadi? Karena kesombongannya, dia dibuang ke bumi, dan apa? Dia yang akan membawa manusia itu kemana? Ke neraka. Dan berbagai cara dilakukan, termasuk apa? Membuat kita tidak disiplin dalam hal rohani. Dan dia akan lakukan itu Bapak Ibu. Dengan cara apa? Banyak hal. Apalagi sekarang handphone gampang ditemui di mana-mana. Kalau kita buka-bukaan handphone nih sekarang, wah, saya pikir nggak ada yang jadul lagi Bapak Ibu. Dulu jadul hanya SMS dan telepon, betul nggak? Sekarang segala macam, ada TikTok lah, ada apalah di dalam, betul nggak? Yang membuat kita lebih banyak nonton TikTok daripada baca firman, betul nggak? Saya nggak nuduh loh Bapak Ibu, tapi ya mudah-mudahan kalau tertuduh bertobat gitu loh ya, betul nggak? Wah ini nuduh nih, bukan, saya nggak nuduh loh. Nah hari ini kita belajar Bapak Ibu, bagaimana supaya itu tidak membawa kita jauh daripada Tuhan, tetapi kita belajar supaya apapun yang terjadi yang membuat kita, yang menghalangi kita untuk jauh daripada Tuhan, kita tetap bisa mendisiplinkan diri kita. Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Nanti nggak enak nih, nanti wah Bapak ini nggak buka Alkitab lagi, gitu kan? Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu, supaya dia juga mendisiplinkan dirinya, ya, mendisiplinkan dirinya, supaya dia berkenan kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Korintus, ya, 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-27. Bisa ditampilkan kan ya? Saya percaya Bapak dan Ibu bawa Alkitab sih, tapi jarang dibuka gitu. Jadi susah nanti, daripada Bapak Ibu repot-repot di situ bukanya, yuk kita baca di sini aja. Gitu ya. Oke. Ya. Ya, Korintus itu di Perjanjian Baru. Udah bisa kelihatan semua. Ayo kita baca sama-sama Bapak Ibu. Berkata begini, 1 Korintus pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-27. 2-3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu. Tetapi aku melatih tubuhku, ya, dan menguasainya seluruhnya,
supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini perkataan dari Rasul Paulus. Supaya apa? Dia berpikir begini, jangan sampai nanti saya memberitakan Injil kepada orang lain, tetapi saya sendiri nggak masuk surga. Kalau arti kata sekarang lah gini, jangan sampai gini loh, kita mengasih tahu jalan, tapi kita nggak masuk ke dalam. Berapa banyak di dunia ini adalah jadi kondektur, betul nggak? Saya pernah jadi kondektur, bro. Bro, kan? Karena kondektur, saya bilang bro, gitu ya. Ya. Pasti grogol. Di sini dia grogol, belum tentu dia nyampe ke grogol, betul? Namanya kondektur, ya, masuk penumpang ya dia ambil, udah. Arti kata ini, Paulus berkata begini, jangan sampai saya mengasih tahu jalan itu mereka masuk dan saya nggak ikut di dalam. Bapak dan Ibu, jangan sampai, saya mau katakan, jangan sampai kita yang rajin beribadah di tempat ini karena kita tidak menguasai diri kita, maka kita ditolak. Orang lain yang bertobat tiba-tiba dia mengaku, kan begitu Bapak Ibu, dia langsung masuk surga. Dengan pengalaman Bapak Ibu, saya pelayanan lama, orang yang baru-baru bertobat dan yang tadinya latar belakangnya tidak mengenal Tuhan, tiba-tiba dia mengenal Tuhan, akan lebih sungguh-sungguh dan akan lebih berapi-api daripada dia berkata, saya Kristen. Betul gak? Jangan sampai hidup kita itu seperti itu. Kira-kira begitulah artinya yang ditulis oleh Paulus ini. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu supaya kita bisa melakukan hal ini? Saya masuk nih ya ke tema hari ini, yaitu kita disiplinkan diri kita. Berbicara tentang disiplin Bapak Ibu, tidak jauh ya. Disiplin itu kan disciples, berarti murid. Bagaimana kita taat dan mau menjadi murid Kristus. Menjadi murid itu Bapak dan Ibu tidak gampang. Pasti ada disiplinnya. Ya, menjadi murid itu nggak gampang, didisiplin. Makanya hari ini kalau dikasih tema, kita ini semua harus siap didisiplin oleh Tuhan. Amin. Dan disiplin yang diberikan oleh Tuhan atau guru kasih disiplin itu beda-beda Bapak Ibu. Ada yang dicambuk. Kalau dulu saya begitu. Kalau terlambat ke sekolah, dipukul tuh, dikasih lidi di kakinya. Sekarang Bapak Ibu yang jadi guru jangan. Nanti ada undang-undang perlindungan anak, Bapak Ibu ditangkap. Jangan. Tapi apakah kita harus mendisiplin? Harus. Dan kita punya anak harus disiplin. Firman Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi anakmu, hajar dia dengan apa? Rotan. Bapak Ibu kenal rotan nggak? Mungkin anak-anak sekarang udah nggak kenal rotan. Kalau dulu kita gitu. Tetapi saya sering ngomong sama anak saya, kalau opungmu dulu, ya opung, ya kan, opungnya dia, opungnya Joshua, untuk didik kami itu keras. Jam 9 masih nggak belajar, wah tuh tangan digebuk sama dia. Itu aja kita belum disiplin Bapak Ibu. Dan saya melihat, saya juga bersyukur ya diizinkan Tuhan untuk melayani anak-anak muda dan remaja. Saya melihat anak-anak sekarang yang kurang disiplin, yang kurang dihajar sama orang tuanya, akan kurang ya lebih lebih manja daripada kita zaman dulu. Betul nggak? Mungkin ada Pak Situmorang, ada opung di sini ya, kita semua ya. Kita yang dididik zaman dulu akan lebih tangguh ya Bapak Ibu ya, daripada anak-anak zaman sekarang.
Nah, sama dengan disiplin rohani juga. Kalau dulu suruh baca, kita akan baca begini walaupun air matanya keluar. Sekarang enggak, Pak. Ada lagi dirayu, Pak. Bagus loh. Apalagi anak sekarang kan, bagus loh di TikTok, saya mau lihat begini atau dia apa. Alasannya supaya apa? Tidak belajar misalnya kan. Nah, oke, kita belajar, kita lanjut hari ini Bapak Ibu. Ya, apa itu disiplin? Tadi saya sudah singgung bahwa disiplin itu berbicara mengenai berasal dari kata Latin, ya Latin. Ini kita belajar Bapak Ibu. Saya tidak melulu dengan prakteknya Bapak Ibu. Saya kasih teori sedikit ya, supaya kelihatan kerennya katanya. Oke, yaitu berasal dari kata diskel yang berarti belajar. Ya, dari kata tersebut berkembanglah menjadi yang namanya disiplina yang berarti pengajaran, pelatihan. Jadi Bapak Ibu, kita mau menjadi orang yang disiplin, kita harus banyak dilatih, kita harus banyak diajar, kita harus banyak diberikan masukan, pengajaran supaya kita bisa bertumbuh. Nah, kita tidak bisa menjadi orang-orang yang disiplin secara rohani kalau kita tidak banyak belajar firman Tuhan, banyak dituntun oleh Tuhan, atau banyak jadi murid Tuhan. Makanya tadi dari awal saya bilang apa? Kita yang ada di tempat ini, kita yang menjadi murid Kristus, kita siap diajar, diasah oleh Tuhan. Nah, berbagai cara Bapak Ibu, kita akan belajar nanti bagaimana cara Tuhan mengajar kita. Maka saya Bapak Ibu lebih percaya kepada apa? Bukan hanya mengerti tentang teologisnya, mengerti tentang teorinya, tetapi saya lebih percaya dengan apa? Mengalami. Pengalaman kita dengan Tuhan membuat kita menjadi gampang mengerti hatinya Tuhan. Amin. Banyak orang belajar teologis, belajar firman Tuhan, betul, enggak salah. Tetapi yang paling kita tekankan adalah apa? Mengalami Tuhan. Jadi kuncinya nanti, walaupun ini panjang Bapak Ibu, saya siapkan slide-nya panjang gitu ya. Ya supaya keren kan. Biasa kan guru gitu kan ya, banyak slide-nya. Tapi intinya Bapak Ibu, saya mau katakan begini, supaya kita semua mengalami Tuhan. Amin. Katakan sebelahnya, kita mengalami Tuhan. Itu doang kuncinya. Gak butuh ini itu. Pertanyaannya, apakah engkau sudah mengalami Tuhan? Kita jadi orang Kristen sudah berapa tahun? Saya alhamdulillah Tuhan izinkan tahun ini, ya gak apa-apa, alhamdulillah itu coba cek di bahasanya, itu bersyukur. Jadi jangan lagi, wah ini pendeta nih, enggak. 45 tahun ini. Dan pertanyaan saya selalu ini, apakah saya sudah mengalami Tuhan? Karena yang kita bawa nanti ke surga di saat kita dipanggil oleh Tuhan, yang pengalaman kita bersama dengan Tuhan, bukan berapa banyak engkau berkhotbah di gereja, berapa banyak engkau segala macam melakukan kegiatan rohani, bukan. Nah, hari ini kedisiplinan rohani ini adalah intinya adalah supaya kita mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Walaupun harus ya tahu juga artinya, betul nggak? Harus tahu juga teorinya, nanti sesat pula, gitu kan ya? Oke, kedisiplinan rohani ini harus dibangun. Bapak dan Ibu, disiplin itu nggak bisa dibangun hanya satu malam. Saya mau tanya di sini Bapak Ibu, kenapa kita setiap bangun pagi langsung sikat gigi? Ada kan ya? Begitu bangun pagi-pagi langsung cuci muka, sikat gigi. Itu udah kebiasaan dari dulu. Pertanyaan saya, apakah itu terjadi sehari dua hari?
itu dibangun dari lama kita kecil. Bahkan ada lagunya, betul nggak? Bangun tidur ku terus. Lagunya anak sekolah minggu, kan lagu anak-anak. Walaupun hari ini kita sudah barangkali ya kan, saya tidak nuduh Bapak Ibu, banyak juga udah bangun tidur tidak lagi melakukan hal itu. Tetapi kita masih ingat, betul nggak? Karena itu setiap hari itu diajarkan oleh orang tua kita dan itu sudah dibuat lagunya. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan ini dulu, ada satu lagi slide-nya. Dia berkata begini Bapak Ibu, kedisiplinan rohani itu harus dibangun dan dilatih secara berulang-ulang sehingga itu menjadi habit kita. Habit itu kebiasaan. Nah, Bapak dan Ibu, kan Pak Pendeta selalu bilang begini dari mimbar tuh, baca Alkitab sampai ini kadang-kadang ya kita yang mendengarnya, baca Alkitab terus, tapi itu tidak pernah bisa kita lakukan. Kalau kita nggak bisa tiap hari dan itu menjadi kebiasaan kita, nggak bisa. Langsung jadi rohani sehari, nggak bisa Bapak Ibu. Tetapi kalau kita punya disiplin, tiap hari kita coba, mungkin hari ini gagal, kita coba lagi besok, kita coba lagi, mungkin terus. Nanti kita jadi bisa dan itu menjadi kebiasaan kita. Jadi jangan heran Bapak Ibu, wah dia bisa, kok bisa? Itu gak dibangun setiap hari. Nih, saya dan istri saya nih, coba ditanya, kenapa saya selalu kalau berkhotbah, saya berani ngomong nih, istri saya tanya gitu kan, karena saya hidupi. Nih, saya bangun pagi itu paling lambat, walaupun libur apa segala macam, jam 6 pagi. Jam 6 pagi saya udah, itu kalau biasa kerja jam 4 pagi, jam 5 pagi saya udah bangun, masak loh, masak semua, kerjakan semua, dan saya berangkat kerja. Nih buktinya. Kenapa itu? Dan itu tidak saya buat waktu 2 hari, enggak. Tapi karena kebiasaan, dulu saya tinggal di asrama ya Pak Titus dan Bu Maria, kita dilatih jam 4 pagi itu udah dibunyikan bel Pak ya, tang harus bangun semua. Terus mungkin pada saat itu kita berpikir gini, aduh capek, tapi saya bersyukur kalau saya tidak disiplin seperti itu, mungkin saya nggak bisa. Anak-anak saya bangun pagi, dia lihat papa saya udah bangun pagi-pagi. Nah makanya saya bilang tidak bisa dibangun kebiasaan kita baca firman Tuhan itu kalau saya menggebu-gebu hari ini dengan firman gitu kan ya. Seringkali kan begitu, dengar firman, didoain, maju ke depan, terus apalagi karismatik begitu ya, guling-guling dan gitu, merasa seperti udah naik sorga gitu kan. Terus pulang ke rumah, saya akan baca firman. Nggak bisa. Itu dimulai dari kedisiplinan kita. Kita baca hari ini, ya bisa jatuh bangun, tapi kalau kita mau, itu akan bisa berjalan Bapak Ibu. Dan berita baiknya Bapak Ibu dari firman Tuhan, memang itu Tuhan tidak pernah cari yang berapi-api, yang rajin sehari. Enggak, Tuhan cari yang setia sampai mati. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi apa itu disiplin? Ya, apa itu disiplin rohani? Berarti saya tanya dulu nih, yang di belakang masih bisa baca nggak ini? Kalau udah nggak bisa baca, berarti ada 2 kemungkinan. Nanti kita doain, kita akan tukar ini. Saya punya ini, kita doain supaya Tuhan berkati kita. Jadi mudah-mudahan yang belakang itu berseru kepada Tuhan, Tuhan,
kok saya udah nggak bisa baca itu. Nanti malaikat Tuhan, ya betul, saya akan ganti gitu. Kita akan ganti ini. Amin. Enggak. Kan Tuhan pengennya kan enggak langsung pribadi-pribadi gitu kan, untuk kebutuhan jemaat ini. Yang mana tahu Tuhan ini diganti gitu. Karena saya juga tadi lihat, saya ngomong sama Pak Pendeta, ini kayaknya kita harus daur ulang nih gitu kan. Ya kita berdoa Bapak Ibu. Cuman ya untuk hari ini, kalaupun nggak lihat, mari saya bacain Bapak Ibu. Oke, jadi apa itu disiplin? Disiplin rohani itu adalah semua perilaku, semua perilaku dan tindakan kita untuk apa? Meningkatkan kualitas pertumbuhan rohani kita. Jadi apapun yang kita lakukan untuk apa? Meningkatkan kualitas dan pertumbuhan rohani kita, itulah yang disebut dengan disiplin rohani. Supaya apa? Supaya kita mencapai pertumbuhan yang apa? Dewasa rohani. Keinginan Tuhan kita harus dewasa rohani seperti Yesus Kristus. Amin. Tujuan kita, tujuan akhir kita, supaya kita sama seperti Yesus. Jadi Bapak Ibu, seringkali juga ada gini, saya mau seperti Pak Gilbert, jangan. Saya mau punya kerohanian seperti siapa ya, Billy Graham gitu ya, atau siapa. Jangan. Yang kita inginkan supaya kita sama seperti Yesus. Jadi berbeda-beda. Disiplin rohani kita berbeda-beda. Yang intinya kita harus sama seperti Yesus. Amin. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Boleh diklik lagi? Ya. Apa sih tujuan dari disiplin rohani itu apa? Saya selalu Bapak Ibu, kalau saya mengajar atau saya kasih sesuatu ya, pengajaran sesuatu, saya hanya tanya gini, tujuannya apa? Kenapa kita tidak rajin baca Alkitab? Seringkali karena kita tidak tahu tujuannya, betul nggak? Nih, anak saya ini, saya selalu bilang gini, Joshua, kamu rajin belajar. Kamu rajin belajar. Iya kan? Selalu ngomongnya begini, rajin belajar, Jojo, baca. Pertanyaannya, kenapa dia nggak mau? Karena dia nggak tahu tujuannya. Coba, saya bilang sama dia, ini ada dia nih. Jadi Bapak Ibu boleh tanya. Dia bilang, Papa, nanti kalau ulang tahun saya mau beli handphone, ya kan? Terus saya bilang begini, ya oke Jojo, nanti kalau kamu ulang tahun kamu beli handphone, berarti kamu harus nabung. Sehingga dibilang nabung ya, karena dia tahu tujuannya apa. Saya mau beli handphone, maka dia rajin nggak nabung? Rajin. Papa, mana duit supaya saya nabung? Seringkali kita melakukan segala sesuatu itu, kita nggak tahu dulu tujuannya, atau buram tujuannya, sehingga apa? Kita lakukan ogah-ogahan. Jadi saya berpikir di sini, kadang-kadang yang ogah-ogahan ke gereja, ogah-ogahan baca Alkitab, mungkin dia nggak tahu tujuannya hidup ini sampai kapan. Jangan sampai begitu nanti kita meninggal dunia dipanggil Tuhan, tujuannya begini baru kita sadar. Saya percaya di tempat ini udah sadar hari ini, amin. Amin Bapak Ibu. Coba tanya sebelahnya, udah sadar belum? Kalau saya kita simpel Bapak Ibu hidup ini. Saya mungkin Bapak dan Ibu sering dengar khotbah saya nggak pernah harus begitu. Enggak, simpel. Jalani hidup ini kalau kita bersama dengan Tuhan tuh simpel. Karena seringkali kenapa kita nggak ngalamin? Kenapa? Nggak kita hidupin, itu aja.
hidup kita merasa ribet dan ribet karena apa? Apa yang kita pelajari, apa yang kita udah imani, nggak kita hidupi, itu aja. Kalau itu yang kita hidupi, hidup ini simple. Makanya Tuhan bilang begini, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, ya letah lagi kan lidahnya, ya kan, letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu dan bebanku ringan. Kenapa dibilang begitu? Karena apa? Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita hidupin itu, hidup ini simple. Pertanyaannya begini, terus wah simple, Pak Albert bilang simple, wah hidupnya sudah sempurna. Enggak, tapi paling tidak ngapain sih kita harus pikirin semuanya hidup ini? Toh juga kalau kita punya tujuan apa, ya kan, kita tujuannya. Nah ini teman saya nih, saudaraku yang mau menikah nih, tujuannya kan pernikahan, menikah dan diberkati oleh Tuhan. Sudah, ngapain harus mikir ini segala macam begini, nanti begini. Berarti kalau kita tujuan kita Tuhan sanggup nggak memulihkan dan memberikan segalanya buat kita? Nah kalau tujuan kita ada, tujuan kita Tuhan, maka apapun itu terjadi, problem, masalah, proses yang kita akan hadapi, kita akan bersyukur sama Tuhan. Betul nggak? Kenapa orang bisa bersungut-sungut melakukan, misalnya suruh khotbah, suruh pelayanan, suruh begini, bersungut-sungut dan banyak pertanyaan. Kenapa begini? Karena dia nggak tahu tujuannya apa. Maka saya mau katakan hari ini, tujuan kita beribadah di tempat ini adalah supaya kita dipersiapkan oleh Tuhan menjadi mempelai sorgawi. Amin. Mempelai sorgawi itu tinggalnya di mana? Kalau mempelai kan duduknya di mana Bapak Ibu? Di pelaminan. Jadi kita akan duduk di pelaminan bersama dengan siapa? Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu dipersiapkan di sini, dikhotbahin, bukan dimarah-marahin, dikasih tahu, baca Alkitab, berdoa begini, supaya Bapak dan Ibu layak menjadi mempelai sorgawi bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah kalau tujuan kita itu, kalau khotbahnya sedikit agak menyinggung, tersinggung nggak? Hah? Kenapa? Simpel kan Bapak Ibu? Terus Pak Gembala bikin peraturannya begini, ya nggak boleh terlambat, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Kita tersinggung, berarti kita nggak tahu tujuan kita itu dipersiapkan jadi apa? Duduk jadi mempelainya Yesus. Kenapa saya ngomong begini? Karena ini hari ini berbicara tentang disiplin. Saya juga bergumul Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan tentang disiplin. Saya sudah mau nolak nih, saya udah mau telepon Pak Gembala, aduh ini terlalu berat buat saya nih Pak. Tapi kan nggak mungkin, dalam hati saya juga, oh iya ya, berarti ada cara Tuhan buat saya juga disiplin. Dan kita semua yang ada di tempat ini, amin. Tujuannya apa? Yang pertama adalah, kita mau lihat, tujuan Tuhan itu buat disiplin itu adalah, yang pertama adalah mengajar kita. Mari kita lihat ayat dari Ulangan pasal 4 ayat 36. Mudah-mudahan bisa ditampilkan Bapak Ibu, karena kalau kita buka ini agak banyak, nanti buka di sana kan jadi lama Bapak Ibu. Oke. Ayo, udah bisa? Ulangan pasal 4 udah dapat Bapak Ibu? Oke, kita baca sama-sama yuk. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk apa? Mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar
dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Ya, ini Bapak Ibu, firman Tuhan ini disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa, yang notabene, yang mungkin sama dengan kita, keras kepalanya. Datang anak saya ngomong, iya papa, kepala itu memang harus keras, kalau lembek nanti gak bisa ini. Bukan itu maksudnya. Yang mungkin notabene kita juga tidak gampang dibentuk oleh Tuhan. Maka Tuhan berkata begini, yang tadi, bahwa engkau mendengarkan suaraku langsung, katanya. Engkau melihat begini, engkau begini, engkau begini. Kalau kita baca nanti di Ulangan 4 itu, supaya apa? Mendisiplin kamu. Nah, seringkali Tuhan izinkan masalah, problem kita mengalami tuntutan Tuhan untuk apa? Mengajar kita Bapak Ibu, supaya apa? Kita lebih disiplin. Nah, tujuannya apa? Supaya kita, ya tujuan Tuhan izinkan itu supaya kita disiplin, supaya apa? Mengajar kita. Caranya apa? Banyak hal. Jadi disiplin itu, diri kita itu tujuannya apa? Supaya kita mengajar hidup kita untuk berkenan kepada Tuhan. Itu yang pertama, mengajar. Yang kedua Bapak Ibu adalah supaya apa? Menuntun kita, ya, menghukum untuk kebaikan kita. Mari kita buka dalam Imamat pasal yang kita buka Bapak Ibu. Imamat pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-18. Ya, boleh kaum bapak boleh baca ini Bapak Ibu? Yuk, 1, 2, 3. Ya. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu supaya 7 kali lipat karena dosamu. Disiplin itu tujuannya apa? Untuk menghajar kita, menghukum kita untuk kebaikan. Saya mau tanya Bapak Ibu, kita waktu kita kecil dihajar atau dirotan oleh bapak kita, tujuannya apakah membunuh kita atau membuat kita lebih baik? Membuat kita lebih baik. Seringkali Tuhan izinkan kita harus disiplin dalam hidup supaya apa? Membuat kita lebih baik. Nah, kita gak mau disiplin. Iya kan, baca Alkitab. Susah gak baca Alkitab? Susah Bapak Ibu. Jangan dianggap gampang. Kan orang berkata begini, susah gak baca Alkitab? Bacanya sih enggak. Betul gak? Tapi kenapa kita gak baca Alkitab? Banyak alasan. Gak punya waktu lah, atau nggak punya Alkitab. Ada di sini yang nggak punya Alkitab? Pak, ada Alkitab kan? Banyak. Ya kan? Tapi Tuhan bilang baca Alkitab, baca firman Tuhan. Karena apa? Itu hukuman buat kita. Tapi untuk apa? Untuk kebaikan kita. Enak loh Bapak Ibu. Seringkali kita kan ya hidup ini kan susah, kan gitu. Orang bilang susah, iya kan? Kita ikut-ikutan terhadap apa yang dibilang oleh dunia. Karena apa? Kita tidak disiplin diri kita terhadap Tuhan. Kita tidak tahu tujuan disiplin Tuhan itu apa. Kalau kita tahu, ya orang bilang susah, ya itu urusan Anda, kan begitu. Kalau saya percaya Tuhan, bahwa saya tahu Tuhan tuh punya rencana yang indah dalam hidup saya. Nah, jadi kita lihat dulu satu ayat lagi, Amsal 19 ayat 18, Bapak Ibu. Yuk kita lihat.
Saya bukan niru Pak Pendeta Bapak Ibu, tapi benar. Daripada Bapak di rumah juga nggak baca kan lebih bagus di sini kita buka Alkitab banyak ya, betul nggak? Ya kan ya. Nanti jangan sampai wah karena Pak Pendeta Pak Gembala buat baca Alkitab banyak ayatnya, enggak Bapak Ibu. Tapi saya juga berpikir benar juga. Kata Pak Pendeta itu benar juga. Seringkali di rumah lebih banyak kita baca handphone daripada baca Alkitab, betul nggak? Tapi ada juga yang komen begini, kan di handphone juga ada Alkitabnya Pak Pendeta. Tapi pertanyaannya, aplikasinya dibuka nggak? Nah, kita baca. Dia bilang begini, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan apa? Kematiannya. Jadi disiplin itu merupakan hajaran buat kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu, apakah di sini begitu dibilang, oh saya disiplin, oh langsung dia nggak punya itu menjadi tantangan buat dia. Saya tantangan Bapak Ibu. Baca Alkitab itu buat saya doa, apalagi disuruh doa. Itu tantangan apa? Gampang Bapak Ibu, saya mau tanya, gampang nggak? Hah? Susah berdoa. Masa sih Tuhan terima kasih gitu susah? Bukan mengucapkannya, tapi tantangannya, bener gak Bapak Ibu? Maka dibilang apa? Diizinkan itu, dibuat itu menghajar kita untuk kebaikan kita. Kalau rajin berdoa, untuk siapa? Untuk kita. Jadi kalau dibuat disiplin itu, makanya tadi saya udah ngomong, Tuhan, belajar disiplin ini buat saya tuh agak susah gitu kan. Apalagi orang yang mungkin kehidupannya kayak saya ekstrovert gitu kan ya, nggak bisa hidup sendiri gitu kan, tekun, konsentrasi, susah. Tapi kita harus melakukannya. Kalau kita punya tujuan, kita akan duduk menjadi mempelainya Tuhan Yesus Kristus nanti kelak. Itu harus kita jalani Bapak Ibu. Amin. Tujuan yang selanjutnya apa? Supaya apa? Melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ya, ayatnya di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105 ini sudah pernah dan mungkin sudah jadi ayat hafalan bagi Bapak dan Ibu yang berkata begini, firman-Mu itu adalah apa? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu enggak akan kita dapat kalau kita tidak disiplin. Bagaimana mungkin kita tahu ya firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku? Berarti pelita bagi kakiku itu berarti pelita itu enggak mungkin langsung dia di depan, tapi dari langkah ke langkah, dari hari ke hari. Tapi kalau kita hanya sekali baca Alkitab, hanya 1 minggu buat sebulan, Bapak dan Ibu coba makan aja sekali untuk 1 bulan, kira-kira bertumbuh enggak? Kenapa Tuhan berkata begitu? Bapak Ibu boleh cek, selidiki nanti, lihat di Google atau di tafsiran Alkitab. Kenapa ada firman Tuhan berkata itu, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maksudnya apa? Supaya dari hari, dari langkah ke langkah, dari langkah pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya, kita bertanya tentang firman Tuhan. Terang bagi kaki kita bukan seperti langsung terang begini, karena zaman dulu Bapak Ibu mereka itu menyalakan apa? Pelita, bukan seperti sekarang ya kan? Nggak perlu lagi terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku, soalnya udah ada listrik. Zaman dulu enggak. Dan seringkali kita hanya berpikir secara apa? Hurufiah. Oh nggak perlu, bukan. Terang pelita bagi kakiku itu maksudnya apa? Tuntunan sebagai kompas, map, arah
dalam hidup kita. Jadi kalau kita nggak disiplin tiap hari baca Alkitab, belum tentu tahu kita apa yang akan kita lakukan. Makanya seringkali hidup kita terbentur sana sini. Karena apa? Pagi-pagi kita sudah dengar goyang duluan. Begitu benar lah? Lah, benar dah Bapak Ibu? Apa saya doang begitu? Tanpa apa? Baca dulu firman Tuhan pagi-pagi, duduk berdoa. Tuhan, hari ini saya akan bekerja, saya akan ketemu si itu, saya akan begini. Lindungi saya. Sehingga begitu kita berhadapan, Tuhan kasih jalan keluar. Oh, caranya begini loh. Benar gak Bapak Ibu? Kita sharing aja nih. Kan seringkali itu yang terjadi. Makanya firman Tuhan itu berkata, gak salah ini dibuat apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maksudnya supaya apa? Setiap hari kita tanya, hari ini saya mau ngapain dan apa yang harus saya lakukan. Dan itu tidak bisa terjadi kalau kita nggak disiplin. Maka tujuannya itu kita disiplin tuh supaya itu kita bisa hari ini tanya Tuhan. Hari ini udah tanya Tuhan belum kita ngapain? Kalau saya tadi pagi memang saya tanya Tuhan, Tuhan saya mau sampaikan apa di GBI Agusta? Bapak Ibu udah belum? Udah tanya belum? Gak usah dibilangin belum gitu, gak usah. Nah, jadi kalau kita mau disiplin, kita mau supaya kita disiplin, tanya dari hari ke hari. Selanjutnya untuk apa? Apa tujuan kita disiplin Bapak Ibu? Supaya apa? Menjadi serupa dengan Yesus. Tujuan akhir kita adalah menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Menjadi serupa dengan siapa? Menjadi serupa dengan Yesus. Kalau kita mau serupa dengan Yesus, berarti Yesus adalah disiplin. Kita juga harus disiplin. Jangan mau kita bilang gini, aku mau serupa dengan Yesus. Ya kan, seringkali kan begitu ya. Ah, nih, gak usah dengan Yesus deh. Seringkali kan kita berpikir gini, aduh, ini anak-anak muda nih, masih muda gitu ya, termasuk saya kan berpikir gini, saya mau seperti memiliki kekayaan seperti Ciputra, ya kan? Pertanyaan saya, you bisa nggak ngikutin cara hidupnya Ciputra? Halo? Kita kan berkata begini, saya mau serupa dengan Yesus. Pertanyaannya, hello, hidupmu sudah bisa belum ngikutin Yesus? Nah, tujuan kita disiplin ini karena Yesus adalah disiplin. Dia itu orangnya disiplin loh. Kita ayo belajar kehidupan Yesus, disiplin. Sehingga dia bisa layak disebut apa? Raja di atas segala raja dan layak Tuhan segala Tuhan. Karena dari hidupnya dia disiplin. Nah, pertanyaannya, kita gak usah jauh-jauh. Saya mau kayaknya seperti nih, siapa gitu. Hidupnya itu, pernah gak kamu bertanya, hidupnya itu bagaimana? Gak usah dulu Ciputra, orang kaya lah, misalnya di Cengkareng, ya kan? Siapalah, ya saya gak tahu. Saya mau seperti itu. Pernah gak kita tanya, hidupnya hari-harinya ngapain? Kan kita hanya melihat ujungnya, betul gak? Oh, keberhasilannya kita gak pernah tanya. Dia itu bangun jam berapa sih? Tidurnya jam berapa? Lesson plan-nya apa? Itunya apa? Bagaimana dia kerjakan apa? Dalam bisnisnya, betul gak? Nah, kalau kita mau jadi serupa seperti Yesus, kita harus disiplin. Tanpa disiplin kita gak bisa. Amin Bapak Ibu? Berat ya? Waduh, tadi masih senyum-senyum nih. Wah, ini udah mulai, wah, ngeri ternyata.
Jangan bilang kamu mau jadi serupa seperti Yesus kalau kita nggak mau mengikuti disiplin sebagai teladan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan dibilang di Alkitab apa? Bahkan mati, sampai mati di kayu salib. Kita belum sampai situ. Tapi kalau kita mau hidupnya disiplin dan menikmati hidup sama seperti Yesus, ikuti teladanku, kata Yesus. Oke Bapak Ibu? Nah, apa manfaatnya kalau kita melakukan disiplin rohani ini? Bisa dilanjut sedikit? Bagaimana? Oke. Tadi kan bagaimana? Ya, apa tujuannya kita disiplin? Sekarang bagaimana kita melakukannya? Ya kan, kalau tujuannya kita udah tahu. Oh, tujuan saya ini. Terus bagaimana cara melakukannya? Orang berpikir nih. Saya tulis di sini Bapak Ibu, semua orang mendambakan dia mampu untuk disiplin secara rohani. Betul nggak Bapak Ibu? Kita semua kan pengen berhasil secara rohani, betul nggak? Kita menikmati hubungan dengan Tuhan, kita bisa berdoa, bisa baca Alkitab, bisa semua. Amin. Paham? Saya nggak dengar suaranya. Amin Bapak Ibu. Apa saya doang? Tapi gampang nggak? Enggak. Saya bilang begini. Tetapi sering kali kita gagal jika hanya mengandalkan kekuatan kita. Kita kan pengen nih, tapi kan kita mengandalkan kekuatan kita terus. Ternyata gini kan, hari ini saya mau baca Alkitab lah, saya berdoa lah, saya puasa lah, gitu kan, saya puasa lah. Tapi karena kita pengennya hanya kita tidak mengandalkan Tuhan. Besok tadi nggak sampai 1 jam, sebentar lagi kita mau puasa nih, sebentar lagi lewat nasi uduk. Bau nasi uduk itu lebih kuat daripada keinginan kita tadi. Karena apa? Kita menggunakan apa? Kekuatan kita. Ya Bapak Ibu ya. Nih, tadi saya ngomong sama Pak Titus. Pak Titus, ini kayaknya ngeri juga nih, saya bilang. Baju saya semuanya udah longgar. Celana udah longgar semua. Karena apa? Berat badan sudah turun jauh dari 73, 74. Sekarang saya berat badannya hanya 68, Bapak Ibu. Terus komitmennya apa? Karena saya disiplinnya diet. Nih tanya istri saya. Saya enggak tanya istri saya. Makannya oatmeal terus. Ini tadinya Bapak Ibu, dan sekarang udah jelek gini kan. Mau ada yang mau belajar sama saya, jangan lihat begini, wah dia kurus sekarang, emang enak. Enggak, diseduhnya pakai air panas doang. Sampai ada teman saya ngeledek, bisa makan begitu. Tapi karena saya komitmen, saya melakukannya. Saya pengen, tidak mau langsung kegemukan karena capek. Capek ya Pak? Gitu. Nah, tapi kan kita lihatnya gini, wih, kurus sekarang. Enggak Bapak Ibu, susah. Nah, sama dengan itu. Kalau kita pengen, kita hanya mengandalkan kekuatan kita mau disiplin secara rohani, nggak bisa. Makanya, bagaimana caranya? Yang pertama adalah mata kita harus tertuju kepada Yesus. Yesuslah yang menjadi sumber inspirasi kita, menjadi teladan kita untuk apa? Disiplin rohani. Kita baca dalam Ibrani 12 ayat 2. Dia berkata begini. Yuk. Ibrani 12 ayat 2. Bisa kita baca sama-sama? Ya. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan,
yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, Bapak dan Ibu, kita akan gagal. Tapi andalkan Tuhan. Tanya Tuhan dulu. Tadi kan sudah tahu tujuannya mau kemana. Tapi menggapai tujuan itu, kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, kita akan gagal. Andalkan Tuhan, andalkan Yesus. Mata kita tetap tertuju kepada siapa? Yesus. Kan tadi saya sudah kasih contoh. Kita pengen kekayaan kita seperti Ciputra, betul nggak? Nah, mata kita kan tertuju, harus bagaimana? Kita pelajari. Nah, sekarang tujuan hidup kita di dunia ini adalah apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Mata kita harus tertuju kepada Yesus. Jadi jangan andalkan dunia ini, jangan lihat, oh ini harus begini, enggak. Lihat aja kepada Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa yang Tuhan Yesus pikirkan? Di saat kamu dikecewakan, pikirkanlah. Oh, kalau Yesus dikecewakan, kira-kira dia mau lakukan apa? Gampang nggak Bapak Ibu? Enggak. Tapi kita harus disiplinkan diri kita. Kita harus lakukan. Yang kedua apa? Memiliki komitmen dan ketetapan yang teguh. Nah, yuk kita buka ini. Daniel pasal 1 ayat 8. Nah, saya ayat ini Bapak Ibu menjadi pendorong buat saya. Dia berkata begini. Daniel memiliki ketetapan. Ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pengawal istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Artinya apa? Kalau kita mau disiplin, punya komitmen dan ketetapan. Seringkali kita mau jadi komitmen, jadi orang benar, tapi kita nggak punya komitmen apa? Kita punya tujuan, kita punya keinginan, kita mau jadi orang benar, ya kan? Tapi kita tidak punya komitmen bagaimana caranya. Sehingga kita belajar dari Daniel ini. Walaupun kata dia, bahkan saya pelajari kitab Daniel. Waktu dia dihukum, ya kan? Waktu dia melakukan sembahyangnya 3 kali sehari dan dia tidak mengindahkan untuk menyembah patung tuanku raja katanya. Dan Raja Darius akan memasukkan dia ke gua singa. Dia hanya berkata begini, jika Tuhanku tidak melepaskan aku pun dari mulut-mulut singa ini, saya tetap percaya kepada Tuhan. Komitmen yang luar biasa Bapak Ibu. Berani gak kita berkata begini, jikalau saya tidak diberkati pun, saya akan tetap rajin beribadah, dan saya akan tetap rajin berdoa, dan saya akan tetap rajin membaca Alkitab. Punya komitmen, berani? Seringkali kita karena keadaan kita, wah ngapain lagi? Waduh, saya sudah berdoa, saya sudah baca Alkitab, saya sudah begini, saya sudah begini. Itu bukan komitmen. Tetapi sekali lagi saya katakan begini, Daniel berketetapan untuk apa? Tidak menajiskan dirinya dengan apa? Makanan yang disediakan oleh raja itu. Untuk apa? Karena dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah sanggup melepaskan dia, baik itu dari apa? Yang gua singa, dari mulut-mulut singa yang memakan dia, bahkan apa? Perapian yang menyala-nyala itu. Dan apa yang terjadi? Daniel sampai hari ini dicatat dalam Alkitab adalah orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Bahkan apa yang terjadi? Bukan hanya dia dibuang dan dibiarkan seperti itu. Di kitab Daniel berkata, Daniel itu dikasih kedudukan yang lebih tinggi daripada semuanya. Sekarang pertanyaannya buat kita,
punya komitmen yang teguh nggak seperti Daniel? Seringkali kita baca Alkitab, berdoa dan menyembah Tuhan karena ada motivasi kita untuk sesuatu, betul nggak? Atau karena kita dalam keadaan apa? Kita dalam keadaan terdesak, kita dalam keadaan sedih, kita dalam keadaan kesendirian, sehingga kita datang, Tuhan ini aku, betul nggak? Saya nggak nuduh loh, tapi kita seringkali alamin hal yang seperti itu. Amin di sini. Tapi Daniel berkata, walaupun Tuhanku yang kusembah itu tidak melepaskan aku dari mulut-mulut singa ini, saya tetap percaya kepada Tuhan. Adakah kita berkata begini, walaupun ekonomiku morat-marit, walaupun pekerjaanku tidak seperti yang saya inginkan, walaupun keluargaku tidak seperti yang saya inginkan, tetapi saya tetap percaya kepada Tuhan, saya tetap menyembah Engkau Tuhan, karena saya percaya Tuhan itu adalah sumber penolong dalam hidup saya. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan bagi Allah ini. Seringkali kita punya motivasi yang harus, karena begini, karena begitu, sehingga kita tidak punya komitmen yang teguh kepada Tuhan. Hari ini kita belajar Bapak dan Ibu, kita belajar dari Daniel, punya komitmen yang teguh dan motivasi kita benar, dan kita punya disiplin yang tinggi terhadap Tuhan. Yang selanjutnya adalah meneladani ketekunan Yesus. Yesus Kristus sendiri menjadi teladan buat kita. Tadi saya sudah bahas banyak. Dia sampai mati di kayu salib, dia tidak pernah goyah. Tetap dia berkata, Tuhanku, saya akan percaya kepada Bapakku. Bisa saja Bapak dan Ibu, kemarin kita sudah memperingati hari Paskah. Ya, bisa saja dia berkata dari kayu salib itu, lepaskan aku dan mati kau semua. Bisa kan? Dengan gaya bahasa kan? Mati semua, bisa kan? Tapi dia tetap komitmen dan dia berkata, Tuhan, sampai dia berdoa, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya apa? Tuhanku, saya ditinggalkan. Tetap dia berkomitmen kepada Tuhan. Seringkali kita dalam kehidupan kita, kalau ada problem, masalah, membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi saya mau katakan hari ini, punya komitmen, karena keteladanan kita, ketekunan yang kita ambil, dan disiplin yang kita tiru adalah Yesus Kristus. Dan saya mau katakan, apapun pergumulan, masalah, persoalan kita, jangan gantungkan harapanmu kepada apa yang kamu lihat, tetapi gantungkan harapanmu Yesus yang sanggup menolong kita. Dia bangkit dan dia mampu memberikan kebangkitan dalam hidup kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah. Terakhir Bapak Ibu, apa manfaatnya? Terakhir tapi ayatnya banyak. Oke. Ya. Klik. Manfaatnya apa? Kita membiasakan diri, ya kan? Kalau kita membiasakan diri disiplin kepada Tuhan, apa yang kita dapat? Banyak Bapak Ibu. Saya hanya catat ini tiga yang kita bisa dapat. Yang pertama adalah kita makin mengenal Tuhan. Filipi 3, nggak usah dibahas, udah panjang, nanti kepanjangan kita kan. Ada yang berpikir, panjang banget gitu kan. Filipi 3 ayat 10 berkata begini, aku ingin mengenal dia lebih dalam lagi. Paulus berkata, aku ingin mengenal lebih dalam. Ya, kalau kita punya komitmen yang teguh, punya disiplin yang tinggi, punya disiplin rohani yang kuat, maka kita bisa mengenal Tuhan. Bapak dan Ibu, kalau kita mengenal hatinya Tuhan, kita nggak susah. Kenapa kita bimbang dalam hidup ini? Karena kita tidak mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa saya bisa berpikir macam-macam terhadap istri saya kalau saya tidak mengenal dia? Benar nggak? Kalau saya kenal dia baik, jadi walaupun marah, walaupun sayangnya tetap sama saya. Ya kan sayang? Ya iya dong.
Nah, sama kita dengan Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan tuh sungguh-sungguh, problem apapun, masalah apapun yang ada dalam hidup kita, kita percaya bahwa Dia Tuhan tolong kita. Amin. Jadi jangan ragukan kasihnya Tuhan kalau engkau mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Manfaatnya itu kita mengenal Dia. Kalau kita udah kenal, udah enak. Masa sih saya kecuali kayak sekarang ya, kan ada tuh WA di hack ya. Jadi minta pinjam uang gitu kan atau apa gitu kan. Tapi nggak mungkin dong saya langsung pinjam uang kepada Pak Jaka kalau Pak Jaka saya nggak kenal, betul nggak? Pasti Pak Jaka bilang, ini apa-apaan, siapa ini, betul nggak? Sama kayak kita nggak mungkin ngomong sesuatu kepada Tuhan kalau kita tidak kenal Tuhan. Jadi kalau kita disiplin, kita mengenal Dia, jadi apapun kita bisa curhat sama Tuhan. Kenapa Bapak Ibu kita nggak bisa curhat sama Tuhan? Karena kita belum mengenal Dia secara pribadi. Nah makanya Paulus berkata, saya ingin mengenal Dia lebih lagi. Nah kalau kita disiplin, kita akan mengenal Dia lebih lagi. Yang kedua, merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 23 ayat 1. Boleh buka ayat ini Bapak Ibu sebagai gambaran buat kita. Mazmur Daud berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2-nya lanjut, dia berkata begini, Dia membaringkan aku, lanjut, ya, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Artinya apa? Di saat kita punya komitmen dengan Tuhan, kita lebih lagi menikmati kasihnya Tuhan. Tuhan akan menolong kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita disiplin secara rohani, nggak ada ruginya. Tapi melaksanakannya sulit, Bapak Ibu. Ya kita akan seperti ini. Kalau kita punya komitmen, kita merasakan seperti Daud berkata, Ia membaringkan aku, dan segala macam Bapak Ibu. Boleh dibaca nanti Mazmur 23 ini, bagaimana isi hati Daud kepada Tuhan. Yang terakhir berkata apa? Menikmati kasihnya Tuhan. Mazmur 34 ayat 9 dan 10 Bapak Ibu. Ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, mari mulai hari ini kita punya disiplin yang kuat sama Tuhan. Problem boleh ada, tapi bilang sama diri kita pribadi, apapun yang terjadi, Yesus tetap ada dalam diri saya. Apapun yang terjadi, aku tetap mengandalkan Yesus, sehingga kita bisa menjadi disiplin dan berkat-berkat Tuhan ada menjadi bagian kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Mari kita naikkan pujian. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan sikap doa kita aminkan firman Tuhan yang kita dengar tadi. Mari membuat bahwa Tuhan itu menjadi tumpuan hati kita. Kita membiasakan diri kita disiplin dan menikmati berkat Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan izinkan dalam hidup kita. Itu membuat kita supaya kita mengerti bahwa Tuhan mengajari kita,
Tuhan menuntun hidup kita, Tuhan menolong kita, dan Dia akan memberikan penyertaannya buat kita. Jika kita memberikan hidup kita, melakukan disiplin rohani dalam hidup kita, maka kita akan mengenal Tuhan lebih lagi, dan kita akan merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Dan kita juga akan menikmati kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini. Ku datang ya Bapa dalam amin.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah kami menjadi orang yang taat dan setia melakukan firman-Mu. Kami mau menjadi orang-orang yang disiplin seperti teladan kami, yaitu Yesus dalam hidup kami. Supaya kami mampu melakukannya, mata kami akan terus terpandang kepada Yesus. Berkat-Mu buat semua jemaat-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu meneruskan kebenaran firman Tuhan ini buat kami pribadi lepas pribadi, supaya kami semua menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar Tuhan, tetapi kami menghidupi firman-Mu di dalam hidup kami, supaya kami merasakan bahwa firman-Mu itu penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Biar nama-Mu dipermuliakan. Kau menuntun kami semua Tuhan, dan firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kita yang berkata bersama-sama berkata amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih untuk Bapak Albert yang sudah dalam firman Tuhan. Kiranya semakin diberkati dalam pelayanan maupun keluarga. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita. Sambil kantong kolektor dijalankan, kita akan menaikkan pujian. Yang bertugas minta kesediaan Bapak Tampu Bolon. Sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian sama-sama, katakan persembahan. Katakan aku bawa kepadamu Tuhan persembahanku ini. Ku bawa Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri akan ibadah kita pada malam hari ini, pemohon yang pertama yaitu menyambut jemaat yang baru yang baru hadir pada hari ini, mungkin pertama kali di GB Agusta. Iya, boleh silakan berdiri Bu, minta tolong. Ya, beri tepuk tangan buat
Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ibu-ibu ya, bukan Bapak Ibu ya. Ibu-ibu yang memang mungkin belum ada tempat ibadah yang tetap, boleh beribadah di tempat ini setiap minggu jam 5 sore. Puji nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masih tetap ibadah minggu depan jam 5 sore seperti biasa. Untuk yang di rumah juga bisa, mungkin tidak bisa hadir di sini, bisa melalui online, melalui Facebook ya Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyiapkan waktu di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan doa kita. Nomor 1 di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur Engkau begitu baik bagi kami. Engkau begitu sangat luar biasa bagi kami. Kami jemaat Tuhan yang dilayakkan untuk beribadah di tempat ini, semua karena anugerah-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami ini, semakin hari kiranya Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus selalu menyertai akan bangsa negara kami ini. Kami juga bersyukur Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Biar persembahan ini Tuhan kami boleh berdoa kepadamu, memohon kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini untuk menjadi memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Tuhan berkati GB Agusta, Tuhan terus pimpin GB Agusta Tuhan. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan menolong GB Agusta supaya bisa ada tempat yang tetap Tuhan, tempat yang memang bisa kami boleh pergunakan dengan lebih baik lagi Tuhan. Kami berdoa kepadamu, memohon kepadamu ya Tuhan. Hanya Engkaulah sumber satu-satunya penolong kami yang dapat memberikan mujizat-Mu bagi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa GB Agusta akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati ya Bapa setiap jemaat-jemaat Tuhan dan memberikan komitmen untuk terus memuliakan nama Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Gembala Sidang kami Tuhan, Bapak Titus, dan juga Ibu Gembala kami Ibu Maria beserta kedua anaknya Tuhan. Kau yang urapi mereka, Kau yang bimbing mereka, Kau yang memberkati mereka di dalam setiap pelayanan maupun di setiap apapun yang mereka kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka menjadi pemimpin kami di tempat ini Tuhan, yang mengurapi dan membimbing ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati juga jemaat-jemaat-Mu yang hadir saat ini Tuhan, berkati, memberikan terus kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan ada pada jemaat-jemaat saat ini, baik ada di rumah maupun di tempat ini Tuhan yang hadir saat ini. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas semua anugerah-Mu. Kami boleh saat ini beribadah itu semua karena anugerah-Mu. Biarlah kiranya Kau Tuhan Allah kami yang begitu luar biasa, berikanlah kami kemampuan untuk dapat mendisiplinkan diri kami dalam kerohanian kami ya Bapa, supaya kami lebih lagi mengenal Engkau, supaya kami juga lebih lagi mendapatkan kasih yang dari-Mu Tuhan, merasakan kasih yang dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami. Mungkin kami berat untuk melakukan kedisiplinan ini, tapi kami memohon untuk berkat-Mu, untuk penguatan dari-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Haleluya. Serahkan pujian kita. Katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Sama-sama dengan pujian kita katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik.
dan kita arahkan hati kita pada Bapa di surga, kita akan menerima berkat dari Bapa di surga. Bapa di dalam surga, kami percayakan firman-Mu yang berjanji kepada kami bahwa jikalau kami beribadah kepadamu, apa yang kami makan dan minum diberkati oleh Tuhan, dan penyakit Tuhan jauhkan dari tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami akan kembali ke tempat aktivitas kami. Biarlah wajah-Mu memandang kepada kami, dan tangan-Mu Engkau arahkan kepada kami, dan berkat-berkat-Mu menyertai kami. Diberkatilah kesehatan kami, pekerjaan, usaha, pelayanan kami, bahkan keluar masuk kami dari tempat ini. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kami dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Kita yang percaya berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu. Berikan salam satu dengan yang lain. Tuhan memberkati.